Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Purnama. Saya peserta PPG atau UKPPG periode 1 tahun 2025. Asal saya dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Unit kerja saya di SDN Jaya Laksana 04, Kecamatan Cabamungin, dengan LPTK Universitas PGRI Kanjuran Malang. Demikian dari saya, perkenalan saya kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini bertepatan di hari Selasa. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang materi IPAS yang mudah-mudahan nanti dari kalian semua bisa memahami. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut atau pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari ketua kelas silakan memimpin berdoa. Silakan berdoa, dimulai. Ayo ketua kelasnya silakan. Doa dimulai. Mudah-mudahan dengan berdoa, semua pekerjaan yang didahului dengan doa, semua pekerjaan apapun, kita sebagai orang muslim, khususnya di wilayah kita, dahulukan dengan doa, walaupun itu dengan membaca bismillah. Baik, selanjutnya pada hari ini Bapak absen dulu satu persatu. Apakah dari kalian semua masuk semua atau ada yang izin, ada yang alfa dan sebagainya? Ya, hari ini dari ketua kelas bisa mengetahui siapa yang tidak masuk. Ada yang tahu teman-temannya yang tidak masuk hari ini siapa? Rafa. Terus siapa lagi? Cukup Rafa saja yang tidak masuk. Nah, dalam hal ini Rafa tidak ada informasi ke Bapak apakah dia itu izin atau sakit. Yang tahu dan yang dekat dengan rumah Rafa siapa? Ada ya? Katanya neneknya sakit. Oh, ternyata Rafa tidak masuk dikarenakan ada keluarganya yang sakit. Mungkin Rafa dalam hal ini menemani keluarganya yang sedang sakit. Baik, biarkan saja. Mudah-mudahan kita doakan keluarga dari teman kita, Rafa, diberikan kesembuhan. Dan kalian juga yang di sini, mudah-mudahan kabarnya semua baik. Semua dalam keadaan yang benar-benar fit, keadaan yang benar-benar siap untuk belajar bersama-sama. Ya. Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kita kepada negara Republik Indonesia, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Diharap semuanya berdiri. Ayo silakan. Nanti dari kalian kalau yang tidak hafal teksnya, kemudian tidak hafal lagunya, nanti
silakan mengikuti saja. Demikian tadi lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kalian mempunyai jiwa nasionalisme, jiwa sebagai pelajar yang semangat, karena lagu Indonesia Raya itu memang dikhususkan atau diciptakan untuk bangsa kita sendiri. Baik, masih banyak yang lesuk, masih banyak yang belum semangat. Bapak pengen tahu, tetap semangat! Oke, semangatnya masih pagi, masih luar biasa. Kemudian hari ini pembelajaran kita hari ini mengenai IPAS. Apa sih IPAS itu? Sampai tahu? IPAS itu kepanjangan dari apa? Dari apa? Ada yang tahu? Mata pelajaran IPAS. Ada yang tahu? Yo. Artinya apa IPAS? IPAS. Ada yang tahu? IPAS itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita mempelajari hari ini yaitu mempelajari tentang IPAS. Dan hari ini juga Bapak akan mengajarkan kepada kalian materinya adalah permunculan benda. Jadi benda di sekeliling kita itu banyak. Di sekeliling kita jangan jauh-jauh dari kelas kita saja. Benda-benda yang ada di sekeliling kita itu banyak. Tapi dari benda tersebut ada beberapa sifat. Ya, ada beberapa sifat. Jadi setiap benda itu mempunyai sifatnya masing-masing. Ya, dari sifat tersebut ada 3 sifat. Siapa yang tahu sifat benda? Cung tangannya. Dari setiap benda atau bahan atau alat dan sebagainya ada 3 sifat benda yang berbeda-beda. Siapa yang tahu? Cung tangannya. Ada yang tahu? Dani. Namanya, kalau sifatnya apa? Apa? Nah, teman kamu ada yang bisa menjawab. Jadi setiap sifat benda itu berbeda-beda. Ya, ada 3. Yang pertama ada. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, ada 3 tuh. Jadi benda yang ada di sekeliling kita, contoh benda padat, salah satunya
Itu yang di depan kamu atau di duduki kamu itu adalah salah satunya benda benda padat. Yang cirinya benda padat itu keras lah, ya, yang tidak bisa berubah. Kemudian ada benda cair. Benda cair itu identik dengan benda air. Benda air, gas itu termasuk asap dan sebagainya. Itu harus tahu tuh, harus tahu. Nah, sebelum melanjutkan itu semua, tadi teman kamu ada yang bisa jawab. Sebelum melanjutkan itu semua, Bapak ingin mengetahui ada gambar di sini. Kamu perhatikan gambar tersebut, ya. Nah, Bapak besarkan, perhatikan di situ. Perhatikan semuanya. Ya. Dari penglihatan kamu atau penglihatan kalian, itu gambar apa? Ikan. Gambar apa? Ikan. Gambar ikan. Kamu gambar apa? Ikan. Gambar apa lagi? Air. Air. Terus apa lagi? Akuarium. Ada yang bilang katanya akuarium. Ada lagi? Rumput. Rumput. Batu. Gambar tersebut kalau kita keseluruhannya adalah disebutnya apa? Kaca. Keseluruhannya. Gambar tersebut kita lihat keseluruhannya. Itu apa? Akuarium. Nah, ini gambar akuarium. Yang di dalamnya itu akuarium tuh. Lihat, perhatikan ya. Yang di dalamnya ada apa saja? Ikan, air, rumput, batu. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Ya, perhatikan dengan baik di depan. Itu contoh dari akuarium. Akuarium itu berbeda-beda ya. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang kotak dan sebagainya. Dan Bapak tadi mempertanyakan pada kalian bahwasanya di dalamnya ada apa saja? Ada ikan, Pak. Betul, ada ikan. Ada rumput-rumputan, Pak. Betul, ada rumput-rumputan. Kemudian ada batu, Pak. Betul, ada batu. Kemudian ada airnya, Pak. Ya, betul. Semuanya betul semua. Tidak ada yang salah. Kecuali yang di dalamnya itu ada tipi. Kan di dalam akuarium itu nggak ada tipi. Yang ada cuma ikan, kemudian batu, kemudian gelembung-gelembung, kemudian airnya dan tanam-tanamannya. Yang Bapak pertanyakan pada kalian, dari setiap yang ada di dalam tersebut, apakah sifatnya berbeda atau tidak? Beda. Ayo, Cung. Dari setiap yang ada di dalam tersebut, baik ikan, baik batu, baik air, kemudian gelembung dan sebagainya, apakah sifatnya berbeda-beda? Berbeda-beda atau iya? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Nah, kalau Bapak bilang tadi, di dalam tersebut, bahan-bahan tersebut mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Contoh ya, perhatikan. Ada di situ batu. Berarti sifat batu itu adalah sifat yang tidak bisa tidak berubah. Kalau kita taruh batu di dalamnya, lihat, perhatikan. Ini batu nih. Kalau batu kita taruh di bawah dengan bentuknya bulat, ada yang lonjong dan sebagainya, dia tidak akan berubah. Ya, itu batu. Nah, di dalam tersebut berarti mempunyai 3 sifat benda. Kita temukan yang pertama. Benda yang pertama adalah benda batu. Benda batu tersebut mempunyai sifat yang keras atau padat. Yang kedua nih. Yang kedua yaitu ada air. Air termasuk mempunyai sifat apa? Sifat air. Di dalamnya itu mempunyai air. Air mempunyai sifat yang cair. Sifat cair. Nah, kalau air itu bisa berubah atau tidak?
Bisa berubah atau tidak? Bisa. Sifat cair yang ada di air itu bisa berubah atau tidak? Bisa. Bisa berubah? Bisa berubah? Bisa. Bisa berubah enggak? Bisa berubah? Bisa. Kenapa bisa? Ayo kalau tanya. Karena tidak keras. Ada lagi? Silakan. Ayo, siapa lagi? Kenapa sifat air itu bisa berubah? Ada lagi? Hah? Apa? Karena ditaruh di akuarium. Ada lagi? Dan? Hah? Apa? Karena kena tanah berubah. Ada lagi? Ini kelompok ini. Ada lagi? Nah, berbeda dengan sifat benda yang padat, kalau benda cair itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena benda cair itu bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Gitu. Air kalau kita taruh di gelas, ya bentuknya kayak gelas. Kita pindahkan ke plastik, bentuknya kayak plastik. Kita pindahkan ke tempat mangkok atau piring, bentuknya kayak piring. Beda kalau benda padat. Ini punya batu nih, kita masukkan ke gelas, apakah batu tersebut bisa berubah? Tidak. Sama-sama begitu-begitu juga. Tapi kalau air atau minyak, kalau kita tuangkan ke kenceng, ke wajan, bentuknya kayak wajan. Kalau kita tuangkan ke gelas, bentuknya kayak gelas. Tuh, itu perubahannya perbedaannya. Kemudian yang ketiga ada lagi. Selain ada benda padat, benda cair, yang terakhir adalah benda sifat benda. Apalagi tadi ada tiga. Satu padat, kedua cair, ketiga gas. Nah, perhatikan di gambar tersebut. Yang dinamakan gas itu adalah gelembung. Ini gelembung ikan nih. Ada ikannya, dia bernapas, dia keluarkan gelembung. Nah, di sini mempunyai zat yang namanya sifatnya mempunyai sifat gas. Jadi di dalam akuarium tersebut semuanya ada tiga unsur sifat-sifat benda, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Gasnya adalah gelembung-gelembung yang dikeluarkan oleh ikan. Terus kalau kita berenang juga nih, kamu kan sering berenang, kemudian ke dalam, kemudian gebuk, itu salah satunya gas. Nah, dan gas juga banyak kita temui. Ada di balon, ada di awan, ada asap, tuh, gitu ya. Kemudian ada yang lain itu gas. Jadi di dunia ini atau di sekeliling kalian, tidak jauh-jauh dari sekeliling kalian, di rumah kalian, pasti mendapatkan yang namanya sifat-sifat benda tersebut. Gitu ya. Kemudian setelah kita mempelajari atau melihat gambar tersebut, Bapak akan membawa kalian ke video bagaimana wujud benda itu berubah, apa namanya dan sebagainya. Tolong diperhatikan dengan baik. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan Ya. sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan membun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan kristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan helium.
Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kabur barus. Kabur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar. Pada mengoperasi kereta, sistem pemakaiannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya gugur. Mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, itu ya. Itu perubahan-perubahan yang biasanya itu kita alami. Itu salah satu atau beberapa contoh dari benda-benda yang mulanya padat menjadi cair, yang mencair menjadi padat, kemudian ada yang padat menjadi gas, dan seterusnya. Contoh-contohnya salah satunya adalah benda padat seperti yang bisa dijumpai tiap hari, yaitu es tuh. Es itu kenapa bisa mulanya dia menjadi padat menjadi cair? Karena pembentukan es itu awalnya adalah benda padat, disebutnya adalah benda padat. Dia keras,
Apalagi kalau kita lihat jualan-jualan es itu yang ada es balok, es batu yang lainnya, es kristal dan sebagainya, awalnya dia itu padat. Kemudian lama kelamaan karena menguap, ya lama kelamaan beberapa detik dan beberapa jam dia akan mencair. Nah itu perubahan benda tersebut yang awalnya menjadi padat, yang awalnya padat menjadi cair. Sebaliknya yang cair menjadi padat. Apa contohnya yang tadi kamu lihat? Yaitu pembuatan puding. Ya, bisa. Pembuatan puding itu awalnya cairan tuh. Mak kamu atau kamu sendiri membuat ramuan puding atau agar-agar yang kalian biasa beli di warung. Bungkusan agar-agar itu pertama agar tersebut kita godok, ya, kemudian kita olah airnya. Setelah itu kita masukkan ke cetakan. Cetakannya itu berbeda-beda, bervariasi. Ada yang gambar burung, ada yang gambar ikan dan sebagainya. Kita cetakan, lama kelamaan dengan suhu yang dingin dan sebagainya dia akan keras. Berarti ada perubahan tuh, ada perubahan dari zat cair menjadi padat. Gitu. Kemudian ada padat menjadi gas. Contoh lagi yang tadi kalian lihat itu dari kapur. Ya. Atau kalau di kita itu kapurnya itu warna-warni apa namanya? Kapur apa? Ya. Kapur garus atau apalah gitu yang buat pakaian dan sebagainya. Itu bentuknya keras gitu. Berbeda-beda. Kalau kita di toilet ya atau WC itu ada tuh yang bulat-bulat. Buat wangi itu wangi. Itu awalnya keras dia padat, benda padat. Lama kelamaan kita taruh di WC atau kita taruh di kamar, dia akan menguap. Ya, dia menguap, kemudian menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Sebaliknya ada juga yang menjadi kristal. Contohnya kita pembuatan es kristal atau salju. Salju itu proses yang memang dikerjakan oleh alam. Kita nggak tahu tuh. Ya, untungnya di negara kita iklimnya cuma ada dua. Iklim disebutnya iklim tropis, tidak ada salju. Kalau di luar sana ada yang namanya salju. Dia akan berproses sendiri alamnya. Nah, nanti dari gas itu menjadi gumpalan, kemudian jadilah salju. Gitu. Atau awan. Sering kita jumpai itu. Yang namanya gas atau awan biasanya pagi-pagi ya. Kalian jalan-jalan, kemudian melihat awan masih gelap kan, kabut dan sebagainya, itu salah satunya adalah gas. Atau kalian jalan-jalan ke Cikarang sana, banyak sekali asap-asap yang keluar dari PT atau pabrik, itu salah satunya adalah gas. Banyak ya. Nah, di sini contoh nih, Bapak ada beberapa bahan yang Bapak tanyakan pada kalian. Ada beberapa. Yang pertama, kita bentuk, kalau Bapak tanyakan, ini di dalamnya ada apa? Ada air nih. Air merupakan zat. Air merupakan zat. Cair dia. Nah, yang Bapak bilang tadi, ada teman kamu, kalau benda cair itu Pak bisa berubah, benar. Makanya gini, kalau perhatikan, air tersebut di dalamnya, kalau Bapak tuang begini, dia ngikut. Kalau Bapak kemarin, dia ngikut, posisinya sama. Atau ada gelas nih, di gelas nih, ya, atau ada gelas. Karena dia benda cair, apakah dia mengikuti sesuai dengan tempatnya? Kita coba. Air tersebut kita tuang di sini. Bentuknya sama dengan gelas. Jadi tidak ada perubahan. Tuang lagi, dia menyesuaikan dengan tempat. Kalau benda cair nih, mau ditaruh dimanapun,
Gitu. Mau ditaruh di gelas, mau ditaruh di apa, kita kembalikan lagi dia air tersebut di di botol tersebut, ya akan berubah menyesuaikan dengan botol. Gitu. Kalau kita tuang ke mangkok, dia akan menyesuaikan dengan mangkok dan seterusnya. Ini benda cair nih. Apa yang main minum? Ini. Air haus. Nah, ya, ini benda cair. Selanjutnya ada yang namanya benda padat. Contohnya, tadi si Mudin suruh ambil satu. Ini apa namanya? Apa namanya? Batu. Batu bata. Ini batu bata nih. Bentuknya apa? Padat atau yang disebut benda padat yang kayak gini. Yang tadi benda cair. Sekarang benda padat. Nih, benda padat nih. Kalau benda padat, Bapak masukkan ke contoh ya. Ke botol ini, apakah dia mengikuti botol? Enggak lah. Karena dia keras. Beda dengan benda cair. Kemudian kalau Bapak taruh di mangkok, apakah dia seperti mangkok? Tidak. Cirinya gampang. Kalau yang namanya benda padat, berarti dia keras. Keras nih, dipegangnya keras. Batu es juga sama kok. Kalau dia bentuknya waktu padat, dia bakal keras. Kecuali lama-lama dia akan mencair. Perubahan namanya. Dari padat ke cair namanya perubahan. Kalau ini disebutnya benda padat. Selanjutnya ada lagi. Bisa bantu Bapak? Ada cung tangannya yang bisa bantu Bapak. Cung aja dulu. Ya. Cung tangannya cung. Satu. Bapak butuh 5 orang. Satu cung tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih tadi semua. Cung ini semua. Dua lagi. Bapak pilih ya. 1. Ke depan. 2. Depan. Kalian teman kamu. 3, 4, 5. Beri. Nah, dari sini. Nih. Nah, teman kalian yang ada di depan ini, Bapak meminta bantuannya. Kalau Bapak sendiri, kayaknya capek dah. Nah, sekarang Bapak minta bantuan dari kalian untuk melakukan apa sih itu gas? Kan Bapak bilang tadi yang cair sudah, ya, yaitu air bentuknya menyesuaikan. Kemudian ada benda padat Pak. Benda padat itu contohnya adalah batu. Nah yang sekarang gas, gitu. Gasnya bagaimana? Ini ada contohnya. Di sini ada 5 balon. Yang di dalamnya Bapak membutuhkan gas. Biar balon ini bisa mengembang, berarti harus ada gas. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kalian adalah meniup balon tersebut agar berubah atau bulat. Silakan tiup. Ayo semangat, semangat. Nah, kalau 5 enggak. Ayo, tiup lagi Dan. Kalau dari 5 tersebut dapat tiup, wow, dia bisa. Nah, aku minta bantuan kalian untuk mengetahui. Udah? Udah. Udah? Udah? Udah. Yang kalian ketahui, teman-teman kalian di depan ini, memegang apa namanya? Apa namanya? Ada 5 rupa-rupa
nyanyian ya, nyanyian sederhana biar semangat. Intinya adalah Bapak mengumpulkan teman kalian di depan, yaitu untuk mengetahui bahwasanya yang dipegang itu adalah bukan batu tapi balon. Di dalam balon tersebut, kenapa dia bisa berubah? Ya, awalnya balon tersebut tidak bisa mengembang, tapi bisa mengembang. Karena di dalam balon tersebut ada yang namanya gas. Bisa berubah seperti ini. Awalnya kan nggak seperti ini, tapi kok bisa mengembang dan sebagainya? Karena ada gas di dalam. Nah, kalau gasnya gas oksigen dan sebagainya, dia bisa terbang. Ya, nitrogen dan sebagainya bisa terbang. Tapi kalau gasnya yang hanya ditiupkan berarti tidak bisa terbang, tetapi di dalamnya ada gas. Yang intinya yang tadi Bapak bilang, benda padat itu tidak bisa berubah. Ya, dengan kekerasannya benda cair bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, yang di sini yang dipegang teman-teman kalian itu adalah mempunyai gas. Paham ya? Paham. Silakan balonnya dibawa ke tempatnya masing-masing buat kenang-kenangan kalian. Kalau memang nanti punya adik di rumah silakan dibagikan. Ayo, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya buat teman-teman kalian. Sudah membantu Bapak. Simpan balonnya. Nah, simpan. Ya, kembali lagi. Baik. Dari yang Bapak bilang tadi atau Bapak sampaikan semuanya, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa membedakan mana itu yang namanya benda padat, mana yang disebut benda cair, dan mana yang disebut benda gas. Dan semuanya tersebut ada perubahan-perubahan di benda juga, dari padat ke cair, ya dari cair ke padat. Kemudian dari gas mencair, dari mencair menjadi gas dan sebagainya. Itu semua ada prosesnya. Ya. Selanjutnya dari penyampaian Bapak dari awal atau kalian menonton video tadi, adakah kalian yang tidak mengerti atau memahami? Silahkan dipertanyakan. Ada sesi pertanyaan buat kalian semua. Pak, saya mau nanya, kalau bangku sendiri apakah benda padat atau cair, Pak? Itu contohnya. Pak, saya mau nanya, kalau yang namanya awan di atas sana atau yang lainnya lah, contoh lainnya itu kita punya motor, Pak. Kemudian motor tersebut mengeluarkan asap, itu termasuk benda apa? Nah, gitu. Ya. Jadi harus bisa membedakan mana itu yang padat, mana itu yang cair, dan mana itu yang gas. Itu perwujudan benda, perubahan benda yang awalnya seperti itu ada perubahan. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan tidak? Ada yang mau nanya? Dan Del, paham sudah semua? Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan memahami itu semua. Nah, baik. Kalau seperti itu, Bapak akan membuat kelompok dengan masing-masing kelompok. Kemarin kita mau membuat kelompok dari berapa kemarin? 5 kelompok ternyata. Dengan 4 kelompok pun cukup nih. Dari 4 kelompok tersebut nanti Bapak menginginkan pada kalian untuk bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Jadi jangan ada yang cuma duduk saja, ya, ada yang cuma diem saja. Tapi semuanya ikut andil, ikut serta bagaimana cara bekerja sama dengan baik. Itu, oh nih, kita mengerjakannya seperti ini dulu, kita mengerjakannya seperti ini dulu. Gitu ya. Nanti ada lembar kerja kalian yang harus dikerjakan oleh kalian, ya, dari setiap kelompok. Setelah itu, tugas kalian adalah melakukan atau mengisi data-data yang memang nanti Bapak serahkan pada kalian.
Kalau sudah semua, presentasikan ke depan. Ini hasil saya. Pak, saya kelompok 1. Pak, saya kelompok 2. Pak, saya kelompok 3. Dan Bapak tunjuk. Yang ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Ingat, kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Ini kelompok? Ini kelompok? Nanti di situ ada catatannya, kalian silakan mengisi nama kelompoknya. Kelompoknya masing-masing. Ya, kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Nggak usah dinamain nama-namanya. Bisa. Nanti ketahuan kok sama Bapak. Oh, kelompok 1 itu Adel, ini dan sebagainya. Oh, kelompok 2 itu Dani. Ini contoh ya. Dan seterusnya. Nah, kelompok tersebut dari kelompok tersebut Bapak menginginkan 2 tugas yang harus kalian selesaikan. 2 tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini sudah ada lembarnya. Ya. Ada lembaran yang harus kalian isi. Yang pertama adalah mengkategorikan nama-nama benda, baik itu benda cair, benda padat, dan benda gas. Nanti silakan dipisah-pisahkan. Yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian memisahkan mana gambar benda gas yang mengandung benda gas, benda cair, dan benda padat. Dipisahkan gambar-gambar tersebut dan dinamain apa namanya. Kalau kamu di sini melihat gambarnya lemari, tulis gambarnya, ditempel, kemudian namanya lemari, keterangan adalah benda padat. Dan selanjutnya ada batu, gambarnya batu, kalian gunting, kemudian kamu tempelkan, namanya apa? Batu bata. Keterangannya apa? Benda padat. Paham ya? Nah, paham? Sebelum melakukan kegiatan kelompok, kita lebih semangat lagi. Pengen ada semangat. Ya sampai loyo. Masa masih panggil loyo? Semprot semangat. Kamu semangat, kamu selamat mengerjakan, nanti Bapak bagian satu persatu. Ada tepuk apa lagi? Yang Bapak ajaran tadi kemarin? Ya. Yuk kita mulai supaya lebih semangat lagi belajarnya, supaya jangan loyo, yang ngantuk bisa melotot, gitu. Kemudian yang lelah, lesu dan sebagainya bisa semangat lagi. Ya. Keprok anak Indonesia hebat. Sambut pagi beribadah olahraga. Dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, ya. Dapat dipahami oleh kalian ya semua ya. Nanti silakan kamu gunting. Kalian bisa pisahkan. Kelompok 1 mana? Nah, silakan bekerja sama dengan baik. Kelompok 2. Boleh. Stempelnya boleh buka. Kelompok 3. Kelompok 4. Boleh stempelnya dibuka. Yang harus kalian gunting yang mana? Gunting. Yuk kita kerja sama dengan baik. Ya, kerja sama dengan baik. Kerja sama dengan teman. Mana saja. Tapi boleh. Sebelum mengerjakan itu semua, ada kelompok tuh. Tulis namanya kelompok berapa? Itu ada tulisannya. Kelompok titik. Kelompok berapa? Nih. Kamu kelompok berapa? 2. Ini pasangannya kemarin ya. Ini pasangannya kemarin, nanti ada yang gunting gambar nomor 1 pindahin, gambar nomor 2 pindahin, gambar nomor 3 pindahin. Nama bendanya apa? Ada. Ayo.
Jangan lupa kelompoknya, nama kelompoknya. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Yo, ini kelompok berapa? 4 tulis. Pen. Ini yang satu. Mungkin ada lagi. Silakan pilih. Kalau yang ini buat ini. Kalau yang ini buat di sini ya. Ya silakan. Kerjasama sama teman lebih baik. Ya. Apa gambarnya? Pisahkan gambarnya, namanya dipisahkan. 3 orang atas nama, kemudian 3 orang nempelin gambar. Ya. Bareng-bareng ayo, tidak sama. Mana? Jangan salah. Nanti dipresentasikan ya. Nanti ke depan kalian hasil kalian gimana? Guntingan mau benar, rapi. Ini ayo, kan kata bapak, mama. Ini pasangannya ini. Nah, kamu berdua bertiga tuh. Kamu bertiga ini ngerjain ini. Itu kerja sama. Gunting, guntingnya begini. Gunting, satu kasih dia, satu kasih dia, satu kasih dia. Jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok berapa? Ya, tempelin. Yang gambar mana yang gambar? Ya, silakan anak. Nah, tapi ininya keterangannya dia itu benda apa nanti di situ. Lagi. Ayo mari kita belajar. Ya, pengen tahu nih dari kelompoknya masing-masing kompakan siapa? Tidak ada yang nganggur. Kita bareng-bareng. Yo, ada yang menggunting, ada yang mengelem, kemudian ada juga yang menulis namanya apa, bendanya namanya apa. Yo. Gunting dengan baik, dengan rapi. Kalau dari sekian kelompok tugasnya membuatnya dengan baik, rapi dan sebagainya, mempunyai poin yang bagus. Ayo komunikasikan dengan teman-temannya. Mana yang bagus? Ayo mari cepat-cepat kerjakan dengan baik bersama-sama. Yo. Tempelin. Kalau yang gambar, tempelin gambar. Kalau yang nama, berarti tempelin nama. Ya, boleh. Namanya boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Benda tersebut ada gambarnya, dinamainnya pakai pensil apa pulpen boleh. Kedua-duanya. Mau pensil boleh, mau pulpen juga boleh.
satu, apa namanya? Satu soal udah mulai berhasil nih. Untuk kelompok yang lain perhatikan. Ya, kelompok satu kegiatannya sudah mulai selesai. Kelompok ini. Kelompok 2 sedang, nggak usah buru-buru, nggak usah ya. Kelompok 4 sudah menempelkan gambar. Sama nih kelompok 3 juga. Ya. Boleh pakai pensil. Penulisan barangnya boleh pakai pensil. Silakan. Ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Tidak ada yang salah. Ya, terserah kamu. Mau taruh di mana aja. Berarti kalau ini pendapat. Ya, ini pendapat. Ya. Ya. Ini kalau ada diganti Ya, ya. Ya, ini pasangan ini ya, pasangan dia. Ini ditulis namanya. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Terus ini apa? Ini apa? Ini namanya. Itu namanya apa? Nah, tunggu ininya. Rapi-rapi dulu, rapi-rapi. Ya rapi. Oh, buatannya rapi. Din, kamu di mana? Gak usah kelompok lain. Rapi-rapiin. Ayo, mari kita belajar. Ya, duduk. Ini kelompok 1 selesai. Kelompok 4 selesai. Tinggal kelompok 2 dan 3. Semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, yang sudah, kelompok yang sudah berarti sisanya dirapikan. Ya, dirapikan. Sisanya sampah-sampahnya biar rapi lagi. Ya, taruh dulu di bawah kolong. Nanti ya gitu. Kelompok 2 selesai belum? Sudah selesai. Yang lain sisanya ininya alat-alatnya simpan dulu. Nanti ini saja. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 yang belum selesai. Ayo dong, tetap semangat. Ayo. Taruh aja dulu situ. Nanti setelah selesai baru kita buka. Ayo. Ini belum ini ya? Ayo Dani, semangat Dani. Iya, santai.
Jangan lupa ya nama kelompoknya ditulis biar ketahuan. Kelompok berapa? Ayo cari namanya pas tadi. Udah, cukup. Lihat-lihat lagi ya. Awas nanti salah. Kalau udah merasa benar, oh benar Mas Nepal. Gak apa-apa. Belum berapa? Udah semua. Udah semua. Kelompok 3 udah? Udah belum? Ada Dani di sana. Ternyata Dani ketinggalan oleh teman-temannya. Dirapiin jangan sampai nih. Baik. Selesai sudah yang kalian kerjakan. Setiap kelompok sudah mengerjakan masing-masing. Yang tadi Bapak sudah sarankan, yang tadi sudah Bapak instruksikan, memilah dan memilih manakah yang termasuk benda padat, manakah yang termasuk benda cair, dan manakah yang termasuk benda gas. Nah, di dalam situ atau di lembar kerja kalian sudah tertera gambar ataupun nama. Tugas kalian hanyalah memisahkan saja manakah gambar yang termasuk benda padat, manakah gambar yang termasuk benda cair. Begitu juga ada kata-kata nama yang nama tersebut termasuk benda cair kah, atau benda padat kah, atau benda gas. Selanjutnya dari setiap kelompok perwakilannya 2 untuk maju ke depan untuk memberitahukan bahwasanya ini tugas saya, kelompok saya seperti ini Pak, atau ke teman-temannya, menunjukkan ke teman-temannya hasil kerja kelompok kalian itu adalah seperti ini. Paham? Kelompok semangat. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Perwakilannya sapa-sapa saja. Depan. Perkenalkan, dengarkan. Kalian semua, baik dari kelompok yang lain, perkenalkan. Baik, kita lihat hasil dari kelompok 1. Apakah benar ataukah salah? Ya, akan diwakilkan kelompok 1 yaitu Adel dan rekannya. Dari mulai gambar. Kalau seandainya kata kamu seperti ini, apakah kelompok kamu benar atau salah nih? Baik, kita perhatikan. Yang pertama, gambar. Depan. Ini gambar apa? Gambar awan. Ini adalah awan. Kelompok 1 menempatkan awan di halaman pertama. Kemudian dia mengandung atau wujud bendanya sebagai wujud benda apa? Gas. Awan itu mengandung gas. Lanjut, ada apa ini namanya? Meja. Di meja nih. Namanya adalah meja. Dengan wujud bendanya apa? Padat atau keras nih yang di depan kalian. Lanjut. Apa? Minyak.
Wujud bendanya apa? Cair. Lanjut. Apa namanya? Apa? Wujud bendanya? Yang terakhir? Wujud bendanya? Gas. Ini hasil dari kelompok 1. Yang kedua, ada yang akan menunjukkan yang pertama yaitu apa namanya? Awan. Dia mempunyai wujud benda apa? Gas. Dia termasuk benda gas. Kemudian yang kedua, meja. Dia mempunyai bentuk benda padat. Selanjutnya, minyak. Mempunyai sifat cair. Lanjut, lemari mempunyai sifat padat. Lanjut, mempunyai benda sifat gas. Ini hasil dari karya dari kelompok 1. Kita tempel kelompok 1. Pegang, yuk, pegang dulu, ini dulu. Yuk kita tempel di sini biar menjadi kenang-kenangan. Oh, ini kelompok 1 nih hasilnya. Jadi 1. Bunyinya mana? Bunyinya apa? Ini yang dekat aja. Nah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih buat kelompok 1, tepuk tangan. Nah, kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 2, lihat tulisannya dari rekan-rekannya semua, teman-temannya. Apakah benar apa salah? Tunjukin. Benar apa salah? Mana yang salah? Minyak benda cair, asap benda gas, lemari benda padat, meja benda padat, awan benda gas. Oke, yang ini awan gas, meja padat, minyak cair, lemari padat, asap gas. Benar. Berarti kelompok 2 sama dengan kelompok 1. Tepuk tangannya dulu. Tempel. Beri tempel di bawahnya. Jadi 1. Kembali sekali lagi buat kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 akan memperselesaikan akan memberitahukan kepada kelompok yang lain bahwasanya benar atau salah. Ada minyak, bendanya benda cair, ada asap, benda gas dan sebagainya. Nah, itu lihat juga ada awan, benda gas, meja juga benda padat, minyak benda cair, lemari benda padat, kemudian asap benda gas. Benar apa salah? Jawaban dari kelompok berapa tadi? 3. Berapa salah? Nah, tepuk tangannya. Salah ya? Mana ya? Mak, samping aja. Yo. Nah, di situ namanya ini. Terima kasih.
kasih. Kembali ke tempatnya masing-masing. Terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ayo. Hasil karya dari kelompok 4, kita lihat awan masuk ke benda gas, meja benda padat, lemari benda padat, asap benda gas, kemudian minyak benda cair. Lanjut, awan wujud bendanya yaitu gas, kemudian meja padat, minyak cair, lemari padat, asap gas. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Jawaban dari kelompok 4 atau tugas dari kelompok 4 benar. Silakan kita tempel bersama-sama di tembok. Tepuk tangannya. Oh, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya, tepuk semangat. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi kembali lagi Bapak ulas ya. Nah, dengarkan baik. Nah, itulah bentuk-bentuk permainan benda. Jadi kalian harus mengetahui di lingkungan kalian, baik di sekolah ataupun di rumah kalian, bisa membedakan atau bisa membandingkan manakah yang disebut benda padat, manakah yang disebut benda, manakah disebut benda, manakah yang disebut benda padat, mana yang disebut benda cair, mana yang disebut benda. Itu bisa membedakan. Jangan sampai ditanyakan bawa es kamu ya, bawa air itu benda apa neng? Benda padat, padahal kan benda cair. Nah itu harus mengetahui itu semua. Nah mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh kalian. Kurang lebihnya ya, kalau Bapak punya salah atau penyampaian Bapak kurang puas, nanti kita bisa belajar kembali. Mudah-mudahan kepuasan itu hanya yang benar itu hanya milik Allah. Adapun yang salah itu pribadi Bapak sendiri. Ya, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih telah kerjasama, telah belajar dengan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.